dan pegawai syarah, seluruh tamu undangan, mobil khusus, seluruh panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwa al-aliyyul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada malam hari ini kita hadir berkumpul untuk memperingati satu acara, artinya kegiatan yang kita lakukan yang lain adalah untuk menampakkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi si pemana angka dua tandu agak-agak yang penting saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu untuk kita, karena peringatan Maulid kadangkala kalau kita bicara di masalah pelaksanaannya angka dua tandu tomatnya kita yang mau. Ada yang menganggap Maulid ini adalah bid'ah, tapi yang penting sampai kami seluruh umat Islam di seluruh dunia itu bermaulid kecuali satu. Ada satu organisasi Islam dan ini adalah paham dia dengan maulid, yaitu Salafi Wahabi. Hanya itu yang tidak bermaulid, selain itu semua bermaulid. Makanya Maroko, Afrika, yang paling lama maulid itu Afrika 6 bulan. Makanya tanah yang tandus di Afrika itu sekarang subur dan mengalir air tanpa menggali sumur. Itu di Afrika yang dulunya tandus. Mereka melakukan maulid, dihadiri kurang lebih 8 juta orang untuk berkumpul di padang pasir untuk bersalawat kepada Nabi. Cuma ini okokan kota angkanya dua tandu paham matian ini tema mau magai nasabah angka agama biasa ijama di dalam maulid itu yang bertentangan dengan agama, termasuk yang pemalagaikan lo tahu itu biasanya. Tapi masjid ini luar biasa berusaha semaksimal mungkin untuk membuat aman supaya dia lagi telur. Makanya saya mohon maaf ke panitia tadi bilawi tadi saya minta matu tidak balik apa dia semacam kau kamal semua balik. Jadi sebentar insyaallah kita lanjutkan. Dia mau tambah saya lagi rodega ada tawata. Aja tuh terkasih rumia rumah bicu pantai. Sehingga teman-teman Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Ya Nabi Bapak sekalian, sebenarnya dua. Rasulullah itu ada dua. Dia cium. Ini penting saya luruskan. Rasulullah itu menyampaikan begini. Saya diutus oleh Allah sebelum Adam diciptakan. Coba. Jadi makanya kita nautu suka ku Allah Ta'ala biolodekna panai pancaji Nabi Adam. Padahal Nabi pamulang adalah Nabi Adam. Tapi kenapa bisa Nabi diutus sebelum Adam itu diciptakan? Ialah nak kada tahu patritata yang masuk dalam tasawuf hakikat, maka ia tu sitongan nanadikta Nabi pamulang iri hakiki. Tapi alena pacat kurang rilahirannya. Jadi Nabi pertama di dalam hakikat itu Rasulullah. Karena Nabi pertama yang dilahir diciptakan lengkap dengan jasad ruhnya Nabi Adam. Tapi Rasulullah hadir sebelum itu. Makanya Nabi Adam, ini penting kita, Nabi Adam itu maharnya kepada Siti Hawa salawat 10 kali. Wattuna nelo ipasiala Nabi Adam simawa
Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka Rasulullah sudah ada dan diutus. Ada hikmah Bapak sekalian. Ini penting. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini ayat. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Berarti Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Ia pamulana pancaji ko Allah Ta'ala adalah nurul Muhammad. Jadi ini yang pertama. Makanya di dalam kitab tasawuf itu dibahas begini. Wattuna ipancaji nurul Muhammad naisura mangolo okuyurona ko Allah Ta'ala. Setelah dia menghadap kepada Allah dan dia ditanya, kemudian dia gemetar keringatan, ini nurnya Muhammad, kemudian meneteskan keringat sebanyak 124.000, dan itulah menjadi jumlah nabi dan rasul yang ada 124.000, dan itu adalah semua tetesan Nur Muhammad. Kemudian Kimri pole ng kesempadan, Kimri pole ng Nabi Adam, Adam lah kita, anak cucunya. Kimri pole ng kalupatan, ternyata itu dari Nur Muhammad. Ya bukti watak kalele, maka dia tahu rahasia. Kalau di dalam sholat itu lafaz, kalau orang yang sholat itu lafaz, magai alifu tatto harroko min sujud dan tudang, maka dia okina Ahmad. Alif itu berdiri, ya koroko adalah ha, sujui huruf mim, tudangi huruf dal, tulisannya itu adalah Ahmad. Watakalele uli adalah mim, arwel huruf ha, pinggul huruf mim, ajewe adalah huruf dal, maka tulisannya adalah Muhammad. Ia itu makna kalimat Muhammad mas sampajang, Ahmad sampajang, ligaya sampajang. Itu dalam hakikat. Saya tidak mau bahas terlalu jauh, malah sabuki mati. Yang intinya begini, ia di dalamnya watak kalele, kita diciptakan oleh Allah dari 4 unsur. Ya betul, 4 unsur watak kalele itu bukan salah. Ada polukui tanah, polukui api, polukui wae, polukui angin. Tapi menyatu 4 unsur ini sehingga menjadilah jasad. Ia jasad 4 unsurnya, tapi sifatnya ya pae kunatina kita, api tetong, anginnya rokok, kemudian wae sujud, tanah tudang, maka itu juga sebenarnya adalah Ahmad. Ila tu nak kena tahu watak kalele pulukwi nadita, sampajangnya nadita bato, ia mas sampajangnya nadita bato. Maka kenapa Rasulullah mimbarnya, ini penting, mimbarnya nadita kembali mondok atau ada di sebelah kiri arsy. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan arsy. Kenapa beda? Mari natanya Nabi ke sebelah kanan, padahal sebelah kanan aras itu adalah jalan masuk ke surga, sebelah kiri aras jalan masuk ke neraka. Kenapa Nabi ada berdiri mimbarnya di sebelah kiri, padahal jalan masuk surga ada di sebelah kanan? Itu Nabi pernah ucapkan, mimbarku aku minta disimpan di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim diletakkan di sebelah kanan aras, karena jalan ke surga ada di sebelah kanan aras, sedangkan jalan ke neraka ada di sebelah kiri aras. Saya menunggu umatku yang ingin dimasukkan ke dalam neraka, aku menarik dia kembali dan memohon kepada Allah dengan bersujud supaya dia dimasukkan ke dalam surga.
Itulah sehingga Nabi menjaga umatnya supaya dia tidak masuk ke dalam surga. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang bersyahadat dan meyakini syahadatnya pasti dia masuk surga, walaupun tidak sholat. Ini hadis sahih. 4 kitab hadis besar membicarakan ini. Cuma terlambat masuk, tidak langsung masuk. Sebenarnya Nabi nasabah ia komenda ia komimbaraan, dia melihat orang yang masuk ke dalam neraka, tapi Nabi menandai kalau umatnya lewat. Nah, datangnya minta, kemudian malaikat mengatakan saya diminta memasukkan ke dalam neraka. Nabi mengatakan dia adalah umatku, engkau simpan di situ dan engkau masukkan. Saya sujud kepada Allah. Noi Nabi tak boleh mimbarakna, kemudian dia sujud dan meminta kepada Allah. Dan isi sujudnya Nabi berdoa, kemudian dia berikan itu untuk timbangan tadi hamba Allah ini, umat Nabi Tayyadina dan maka timbangan itu berat karena Nabi yang berdoa dan dia dimasukkan ke dalam surga. Maka dia tak buka surga kotanya ia, tapi dia juga yang terakhir masuk surga. Nabi pertama yang membuka menarik kunci surga dan masuk ke dalam, kemudian Nabi pula yang terakhir. Nah, sebab mati ia penamatangna Nabi takong kemana ni umat nak ke dalam surga. Tapi apa pesan Nabi? Apa pesan Nabi yang diwasiatkan Nabi ketika sahabat mengatakan saya ingin bersamamu di dalam surga? Agar jawaban Nabi, perbanyaklah salawat kepadaku jika engkau ingin bersama aku di dalam surga. Ini penting banget. Makanya nigi-nigi Thomas salawat setiap jam, maka setiap jam orang itu diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, nigi-nigi Thomas salawat setiap menit, maka setiap menit orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, nigi-nigi Thomas salawat setiap detik, maka setiap detik pun orang itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ia itu ampai kalau dikata Bapak Ibu sekalian, angka si kirinya sederhana tapi berat. Ya kunaka dia tauna nabaca Allah, ya kunaka dia diona nabaca Muhammad, ya kutudan, ya kunagatang ina pasana nabaca Allah, ya kumasuk ina pasana nabaca Muhammad. Magai supaya dia tidak terlepas dari Allah dan Rasul. Dia nanti masuk si kiri dua masalah dan lesan. Ini penting, karena ini sebenarnya kita mau kaji dulu Nur Muhammad supaya tak paham. Maka dia itu Nabi dia ciri. Yang Nabi tahu yang meninggal itu yang ada di Madinah, kuburnya ada di situ. Tapi ingat, ar-ruh maknanya adalah al-hayat. Justru ruh itu hidup, tidak mati. Nah, Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidus Syuhada. Jadi dia Sayyidul Anbiya, Nabi, para wali itu tidak mati. Jadi dia tuan dia tidak mati. Guru Taca Jabur Rahman Ahmadiyah itu tidak meninggal. Maka Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya para wali-wali Allah dan para syuhada itu tidak mati di sisi Allah. Maka dengan istilah mati, yang mati itu adalah nafs, jiwanya yang mati. Tapi ada yang tidak mati, kedah yang ditiupkan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran, kullu nafsin sa'iqatul maut, setiap jiwa itu akan mati, karena itu yang terbatas. Tapi mana yang tidak mati? Wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Ya kuna tahan utang dia, itulah yang dia disabun. Komeki mali analogi sederhana makhluk. Pengkabahan orang kemasihita menyala, tuwo ya balong, karena dia menggunakan strobe listrik. Tapi Henry Poli ya listrik, denok umur itu ada pusatnya. Tapi kenapa bisa menyala? Nasabah kita menyambung dia. Rasulullah nurnya itu bisa hadir. Nareko isumpu isi bawah yang ada di kita.
Makanya kan kata makada mati na dita, berarti dia keliru. Kembali mondo keliruna. Nah sebabnya aku mas sampaikan ni makadani assalamu alaika ayyuhan nabi. Damir alaika itu sebenarnya kata ganti alaika itu karena dia hadir. Jadi kalau angkai hadir dari salamnya maka laki assalamu alaika itu dia hadir. Nah ia kalau mas sampaikan dibaca tahiyat ayat maka lagi assalamu alaika berarti nabi itu hadir. Ini tuh ambil dalam kitab-kitab tasawuf dijelaskan para ulama sufi ada nasab ia masalah itu lo kunadika maka rasul itu hadir. Tadi pembacaan Maulidul Barzanji sebenarnya sirah nabawiyah itu banyak termasuk Barzanji, kemudian termasuk Simtud Durar, kemudian termasuk Maulid Bibah, itu semua adalah sirah nabawiyah. Cuma kita baca sering Barzanji, padahal kitab Barzanji itu ada kurang lebih 20 sejarah Nabi. Maulid Bibah itu dibaca, tapi tidak masalah karena sudah ada yang kita baca. Makin atau makade ketika kita membaca ya talaqallahu sana. Nah sebaya itu Nabi kita unik. Makin yang unik, salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah waktu menjadi Nabi kita, ia alam menjadi saksi semua dan memberi isyarat. Kiasan, angin tidak berhembus. Satu, pintu langit tertutup, semua tertutup. Dia tak buka. Nasabari jinnya tidak bisa naik. Dia mulai memberi jinnya. Dia setariku nasama untuk dinau informasi. Nanti misalnya, makanya kau kata macam maka melo ongkak kue. Sebenarnya kalau bukan ilmu kasyaf, berarti kadang bisikan jin. Karena ada ilmu kasyaf, termasuk salah satu ulama yang kasyaf itu yang pernah mengajar di Sulawesi Selatan 13 tahun di Mesir, 9 tahun di Syria, 12 tahun di Mekah, 9 tahun di Kudus, masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan, menulis 1738 kitab yang bernama Syed Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, menulis satu kitab yang berjudul Kansun Najah Was-Surur. Ringkas kitab Kansun Najah Was-Surur. Di sini muncul istilah cakur raba. Sekian kali ada cakur raba. Rabu terakhir di bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit itu. Jadi itu apa ya? Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Biasanya Rabu Kesan cakur raba, tapi cakur raba hanya satu kali dalam satu tahun, hanya di bulan Safar, bukan setiap bulan. Jadi dalam nasi tangge angka abalan apa turun ke mana ta'ala siaga teluratu 21 sesumi yang mau kena pada Rabu terakhir bulan Safar. Makanya disebut dengan Rabu terakhir bulan Safar. Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan, kalau orang Bugis mengatakan cakur raba, yaitu ampai dengan Mak Bukti. Tanya asal aja ada pada cuma ada balak yang diturunkan oleh Allah. Jadi aja tak ada majak syukur deh. Cuma waktu itu ada balak yang turun. Itu ada dalam kitab Kansun Najah Was-Surur. Ia pertama tadi orang mabuk, dia nak kena bid'ah, dia nak kena kafir, dia nak kena haram, dia nak kena sesat. Agak penasab, maka dari pemali. Saki mandali ada pemali. Mari nak kena pemali. Pemali itu ada 3 maknanya. Wati jadi haram, wati jadi makruh, wati jadi membawa mudarat. Nasabaan kebahayaan. Jadi aku makan itu mali dia nak tersinggung tahu. Yang aku makan bid'ah capakna neraka. Berarti menyesatkan. Sisanya itu Pak. Dia tu motor tadiolo dia kasih polana tapi matangga tahan. Dia nak mundur matangga si polana madodok tahan. Agak bedana. Ia kutomatan dari pahanan nama dodo si Qur'ana, segala sesuatu yang ada pasti dia maknai. Kadang makna ada pesan di sini, karena tidak ada yang diciptakan Allah sia-sia. Kutomatan dari pahanan. Tapi ia kutomatan dari si Qur'ana nama dodo pahanan, sini kan ada jaman tahu apa salaman.
Itu yang muncul. Jadi ayat akhirat kung kay mayala na madali magkarotes. Yan na ito tahu matan resikulana na madudupahan. Tapi ang kabahaya madudosikulana na madudupahan. Di sisa ganapunan. Itu penting. Orang kedua mengatakan begini, temali ipadani sasai saliwa bola. Temali ipulu sasai ko mangalini na paipuno. Itu temali. Dia nak kena haram. Temali tahu sandre ko daw pintu Kan begitu. Makin nak kena temali. Yang pertama, siapa yang menggantung pakaiannya di luar rumah, jangan dipakai pakaian itu kecuali dicuci kembali. Itu ada di kitab Iyana. Maka karena jin pembawa penyakit itu sudah bermalam di situ, dan disitulah penyakit tinggal akan kena ke kita ketika kita pakai. Makanya tidak boleh. Tanya haram, bukan juga makruh, tapi apa? Ada mudarat yang dibawa. Temali sandre tahu pada pintu. Kenapa? Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin pada bab terakhir menulis hadis Nabi, dan ini hadis sahih. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Yang pertama, bersandar di daun pintu. Itu 40 hari rezekinya tertolak. Itu hadis Nabi. Ini makanya bahaya. Sadar. Cuma saya kasih tahu. Yang kedua, orang yang suka bersandar di dalam pintu ketika dia kena penyakit, itu susah disembuhkan. Susah. Kemudian, jangan membiarkan jendela terbuka sesudah asar, karena itu menolak datangnya rezeki sekaligus mengundang jin masuk ke dalam rumah. Itu hadis. Aja tanulukan juga kita pakai. Matanya ni pakai yang lulukan, HP yang lulukan, kacamata yang lulukan, kan kiri panoaru ya daster yang lulukan. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis Nabi. Kalau matok dia memakan temali itu yang lulukan anu ipakai. Kenapa? Karena itu hadis. Tapi dia tidak tahu hukumnya, apakah haram, makruh atau bagaimana. Sehingga istilah yang dia pakai untuk lebih aman, temali. Makanya dulu tak Mukarram Abdul Rahman Al-Mudali mengatakan pemali dalam tinjauan Islam. Itu adalah kalimat sederhana untuk tidak menyesatkan orang. Ini penting. Kemudian ini lagi ada. Sebenarnya kita itu sudah di istilahnya, tapi ini ilmu kasar ya, bukan ilmu sembarang. Yaitu sampai makna dulu tak tahu panrita. Biasanya panrita naika anu emirita. Ni ke Pak Guru itu motor terjoro, makanya itu culik jam kue, Pak Guru apa diletak. Ni ke Pak Guru, dokter bukan. Ni ke Pak Guru, orang yang kena penyakit tipes, hanya mengambil kapur dengan putih telur, diaduk, kemudian ditempel di bagian dada. Lendir yang ada di dalam jantung itu bisa tertarik keluar. Ini ke Pak Guru ya. Itu tidak ada, kecuali Allah yang membukakan kasih sehingga dia bisa tahu semua manfaat tanaman. Itu ada wali jurusannya itu. Imon liman itu dokter, nanti buat kapsul. Itu sebenarnya. Makanya anda tuh tahu panrita Pak, dia tahu memang. Misal saya punya nenek, ya kalau patatong itu boleh, patatong bola, na pampay ro alirin na bunga tatong ni, misal maka dagang katang 10 tahun ya boleh dia nombri kawan. Dia tahu. Kenri mana Pak di sana, itu bukan ilmu sembarang, tapi itu adalah ilmu hikmah namanya. Biasanya ilmu Pak di sana, biasanya hikmah Pak di sana. Makinya ilmu hikmah berarti ilmu yang ada di dalam ilmu. Ini kita matok Pak asosimin.
Kami si baju mah ia tu tahu salah. Tapi ini kita umat tu bakso salasa. Nah kan nalasoli ya. Termasuk balang-balang kulit. Itu kan. Ini kita umat tu bakso apa? Maka pasti orang itu akan kena bintik-bintik pada kulitnya. Kata dia semua batik-batik. Bintik-bintik. Kemudian siapa yang memotong kuku hari Sabtu, maka pasti dia akan kena balak sebelum memotong kuku kembali. Siapa yang memotong kuku hari Minggu, maka rezekinya tertolak 40 hari. Dan itu dijelaskan oleh ulama kita adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya pemerintah dia hanya mengingatkan kita kalau menerima tobat, ya kotanya aso Senin, aso Kamis, aso Jumat, karena itu yang aman. Kemudian ayat tobat narekode tak jinne. Jangan potong kuku sebelum berwudu. Kenapa? Orang yang berwudu jinnya lepas jinnya. Jin kuku itu panas. Ya kau kabola yang berima tobat. Nah dengan tomat jinnya pasti mapalla yang berima itu bola panas. Madari jalan kipas jalan nasere, tapi kita merasa panas. Di kamar tidak bisa tidur. Kenapa? Itu jin kuku yang tidak bisa keluar. Itu ilmunya para ulama dulu. Makanya itu pendeta di Eropa ilmunya luar biasa karena wali Pak Guru. Yopi dia nak mobil itu 5 pangiwangi bawah. Maka mulai kuno ya pangiwangi tapi dia jabat. Ini yang penting. Guru kata Jadul Rahman Amudale. Dia mengatakan maulid bidah, ilmu ini bidah. Karena tidak ada di masa Nabi, karena dia tidak tahu. Tapi Nelo tak tanya. Dia pun kasar paham, dia pun makareka gue nauli bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, batasan bid'ah. Dia pun bid'ah berarti tak dilaknat ya, karena melakukan bid'ah, berarti orang itu dilaknat, dibenci oleh Allah. Kira-kira guru tak kayak Jadul Rahman Amudale, guru tak Saada, guru tak kali Belawa, guru tak Sopeng, guru tak kali Sidente, mak barasan gimana, mak uruman, mak tahlilaman, mak patama koraman. Tapi kenapa dia tidak dilaknat? Justru diangkat menjadi wali oleh Allah. Dikasih karam. Bikin sampai zaman-zamannya Pak. Nah pura na jangan atau pandita dia mungkin pak jadi wali. Kini sampai. Dia balik ke orang. Jadi kung kata maka ada bid'ah maulid tak pudangi. Bikin bid'ah berarti laknat. Nah guru kama maulid kenapa dia diangkat menjadi wali? Dikasih karam. Itu penting. Makanya mereka tuh maka bapak hati-hati. Saya sampaikan ini upaya ukuran memang. Ia pun ke pondok pesantren tahfizul Quran. Kemudian dia mau mengaji tomatik mana satu itu sudah berpaham khawarij. Mana satu. Jadi dia pun karena datang ke pesantren pak kepala nah dia ngaji tomatik ke pesantrennya masa ini ngajian dengan anak tomatik tidak mungkin. Kenapa? Karena dia mengharamkan membacakan Al-Quran kepada orang meninggal. Jadi dia karena kata pas sekolah pesantren ini pesantren yang memberi dia nama ngaji tomatik yakin masa ini ngajian dengan anak tomatik ukurannya mana? Makanya pilih-pilih pondok pesantren yang kita mau tempati memasukkan anak-anak kita. Maka lagi hafal Quran Pak Ustaz. Masalah hafal Quran tidak masalah. Mari ISIS umat Islam hafal Quran 30 juz. Tahu tafsirnya. Masa buhat desa hafal. Tapi jutaan ulama yang dibunuh. Syekh Ramadan Al-Buti makanangi macarama nabumu kumimbaran mati dengan dia tadi mengatakan Allahu Akbar. Hafal Quran, hafal hadis ribuan, tahu tafsir, tapi akidahnya sesat sehingga dia menghalalkan darah umat Islam untuk dibunuh. Jadi kesekamai Qurannya bisa menyelamatkan orang kalau akidah yang keliru itu tidak mungkin. Makanya itulah makna hadis Nabi, dia menghafal Al-Quran hanya ada di mulutnya, tidak masuk di kalbunya. Ini gampang ya kung kanak tetap kepala maka kalau tidak kepala pesantren maka pelak korak masjid dan anak maka pelak korak coba lihat
tanaman di burung wadi mawul mga gitu mate kung kita tahu keluar dia mate kung makanya tidak keluar mengadi di sini berarti itu tandanya aja memang natatalo na kecuali memang di kumate dengan ilaw ni ilang mapawan ni para lokolo ya selesai nggak apa-apa kung naroon tatawa na ini penting lebih baik kalau lempuran ini daripada dia paham apa pasti yang kita dengar itu kung karena masalah maka dia nak ceramah ustaz yo buku dan baca ceramah ini di mana selesai urusanku ya kemudian saya lanjut jadi ya Nabi tahu waktu Nabi terjadi yang pertama waktu as-surah terpotong tali pusarnya di dia itu gak ada tali pusar Nabi waktu terjadi sudah bersih mari ini jadi yang kata dipusarkan karena itu tali pusar obat. Sekarang sudah ada bank plasenta itu di London, Inggris. Jadi kung kanita 20 juta lebih, tapos sa dia ko jajan nata, alay tali pusarnya, ambil formulirnya di Surabaya, minta dikirim, kemudian transferkan uang, sekaligus kirim plasenta itu dibawa ke London. Itu disimpan. Tapi yang mati kemudian di umur anak sekitar 40 atau 50 atau 60 tahun karena stroke, minta saja supaya dikirim kembali, direndam di air yang hangat. Ketika sudah berubah warnanya menjadi kuning, itu diminum. Kalau orang stroke makmum, itu hanya 3 hari sudah bisa berjalan kembali. Itu tali pusar. Sekarang sudah ada di London. Makanya di kajian Ibu Aisyah, Dr. Aisyah Dahlan, itu di kajian Rubil, itu sudah ada formulirnya sekarang. Termasuk artis-artis kita itu yang di Indonesia, artis cilik, itu sudah banyak yang mengirim plasenta dengan harga 80 juta lebih. Jadi 20 juta wajah karena disimpan pada suhu minus 1900 derajat. Dega makuna itu kecuali London. Cina hanya menggunakan plasenta rusa. Inilah yang dikonsumsi para menteri biasanya, gubernur, sehingga dia bisa tidak capek keliling kabupaten. Kita naik mobil 2-4 jam, sumpah di mana dia lele. Tapi kenapa pejabat itu bolak balik tidak capek? Itu karena kadang mengkonsumsi plasenta rusak. Yang harganya lebih 90 juta. Dengan satu botol isi kapsulnya itu hanya 103 kayaknya. Dan itu banyak yang konsumsi. Tapi masalah, karena ini plasenta rusak, belum ada fatwa majelis ulama apakah dia halal atau haram. Nah, sekarang kan yang dibahas Nahdlatul Ulama di kemarin di Ruas ini adalah daging apa namanya daging sel ya, yang sel itu ini bahaya karena diambil dari binatang hidup. Jadi binatang hidup diambil selnya kemudian dikembangkan. Nah, dalam kaidah agama, setiap anggota tubuh dari binatang yang hidup itu adalah bangkai. Di kung kagak tubuh piniana aja na yang nanti nama mati ya roh. Kan jadi itu. Enggak, maka itu adalah bangkai. Jadi bagaimana sih? Diambil dari binatang hidup kemudian dikembangkan. Maka itu dianggap bangkai. Ini yang sekarang yang banyak, makanya perlu hati-hati mengkonsumsi daging-daging yang dari sel termasuk yang banyak yang mengandung babi. Makanya lebih sehat akhir manuk. Lebih sehat. Yang paling aman ikan. Konsumsi ikan itu paling aman karena biar tidak disembelih. Ya cuma balene itu digire. Bangkai ikan halal. Kalau ayam tetap haram. Kalau bangkai. Tapi nari dia cik itu digere balere, jadi digere balere masih sakit komiki mana dulu. Kalau tapi magere balere. Bisa lanjut. Jadi dia tuh minta waktu surah terpotong tali pusarnya. Dewi seni kendri makmur tomatok kadioro. Dia komakat diwatan nananae mengambil air kemudian dia tumpahkan di pusarnya baru dia ambil dan minumkan ke anak itu bisa sembuh karena ternyata memang penelitian ahli bahwa plasenta adalah sumber sel yang membawa obat untuk tubuh.
Tapi angka tu salah-salah batin na tahu makre kong kalakay kay gili-gili, pandai kay posi. Itu yang salah. Pandai kay posi na Malaysia. Makanya plasenta itu obat. Tapi yang mencenangkan dunia, ternyata sel yang ada di plasenta, kan demikian positif di terpusat atau kan sudah hilang. Ternyata sel yang ada di plasenta itu sama dengan sel ketika kita bersalawat. Jadi dibaca Allahumma sholli ala Muhammad atau kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sel dalam tubuh itu terbentuk seperti sel yang ada di dalam plasenta. Dan ternyata salawat itu adalah obat. Nah, sebab mana ia dibaca justru dia bekerja dalam tubuh. Karena itu sampai Nabi telah suruh kita ini masalah dalam jalena, karena salawat itu adalah penyembuh. Kemudian Nabi telah lahirkan kita, pura sunnah memang menjadi. Nabi lahir bercelak, pura memang macila. Yang paling inti Nabi terjadi api di benua Paris itu padam. Orang-orang Yahudi masuk disebut dengan api abadi. Dia nak dapat deh, malah kedosi malah ingin dia dapat deh. Tapi ketika Nabi lahir itu langsung padam. 7 hari baru bisa menyala kembali, dan itu hanya dinyalakan baru bisa menyala. Nabi dapat dia pilih karena angkasa dan masuk sudut nak apa? Dia nak rosak dah si jadian dan minta. Angka tu dapat tepun atau pada batas waktu, maka dah sampai ayat si jajanan dan minta sampai. Nah sebab ia rosak dan masuk ke kabar, dapat dia api ke bermafaris. Maka dia kepada kita, ia kolektif bola baru tahu, nak baca ke sunnah bola apa sulapa, namun nak tunua kita ia tu boleh dikurangi dari itu pada. Makanya tak apa lah. Ayat pertama sudut kanan pada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul balligh anna unzila ilaik. Itu 4 ayat. 5 sebenarnya dengan itu akan dijatuh 2 ayat. Ujungnya At-Taurah. Ini tadi di sini Al-Isra. Napa kita masam pada sunnah aja. Mari dibaca kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok pertama dilaga jinelo beda ketuburan. Kenapa kalau kita baca wa qul ja'al haqqu wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Ya kunendeki pana bolaka tu saja. Kalau kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, tidak ada binatang berbisa yang bisa naik ke rumah itu. Karena khadam dari laqad ja'akum itu adalah 7 singa. Itu penting. Ya nanti nak kena tahu pada dia komeko salai bolamu, ya komututu ipintuna bacanya laqad ja'akum. Dia agak tahu mereka itu boleh. Pemberat pemalataan. Kemudian kenapa kita baca yang terakhir itu faktor kuat. Ya kong kabulanan berarti ala kibatu atau kalau takamu kita baca ya roya Eropa. Napa tak ada orang kalau dimandu dia nanti ya tolong itu banget yang dapat. Dia diajarkan pada guru-guru kita. Tak apa nih. Dia sabar. Sabar. Dia ulang. Ya kalau ada tulisannya ya, ini tadi kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya kong kana karita nih. Dia situ kana karita nih majalo. Langsung ketan rasarana. Bacanya aten atau kau sana ketan rasarana. Tak baca ya. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Agar umur kesena pada di mata tanani. Subhanallah. Kong kana cetan. Ya kong kana saru matana ya matuti baca.
Akhir pasibawangi, karena inna a'tana al-kausar, tapi yang dibacakan adalah al-insyirah, al-masar. Nanti baca itu ya, nanti satu rumah tani, nanti baca salawat, itu akan diterima. Apa ya inna a'tana itu ayat andalan nama Qur'an. Ya, karena wanita yang paling sering pakai itu inna a'tana. Mabat taloki, nama batu taloe, baca inna a'tana, dia betul. Manasuki natako mamata, dia namakan dia na sunnah, ala kipaje, selama mapalamu kay turingnya ala kipaje, baca inna a'tana, tetapi kese nakatong pasapun orang ini, napatapatan na, manasu ya tidak. Itu barangkali. Ang kagaka bisa nyata de bauna, baca inna a'tana pada ayat terakhir, itu yang bisa syarat, tadi bauna. Ya kung kaga kami Pak Bani itaw ki kumawari baca ni natin na napatawaru napatatongko di na mawari ito na usin itu barakan. Makanya makadaka ayah andalan na makuray karena dia pakai tau ki makapala na malaka bombangi di na may pajak tatajang ino na bombangi katimendre nobi ya kung nobi ka baca ni natin na napatamucu sa buluntaraka nila mudahi saja, dia na malanda itu makan. Itu nabaki berupa. Makinnya a'tana, surah ini Nabi mengatakan Allah menurunkan surah ini khusus kepada aku. Ketika aku bersedih karena anakku wafat, maka surah ini diturunkan sebagai obat untukku dan siapa yang membacanya, semua makhluk dan apapun akan tenang. Barakah. Ya jadi kita cakap inna a'tana. Mereka betul kau kay mabaca das inna a'tana siya. Keluarlah begitu. Itu kan begitu. Nabi mengatakan siapa yang mencintai surah ini, siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar, maka dia bersamaku kala di hari kemudian dengan syafaatku. Nalai bece na inna a'tana na kau nabita. Maka apa tanungnya ya? Maka kaya apa? Dia kini Al-Baqarah anasnya. Iya. Maka bersyukur. Ini tuh apa yang masyarakat tahu kumulutan itu pada datang surga. Masa inna a'tana di dapur. Cuma ya komero ki mulus perjalanan tak kagak sempadan. Mulus perjalanan. Kagak sempadan. Maka dewa apa baca sempadan di pausa. Ada di dapur. Nabi meriwayat Allahu Akbar, Fatihah, Syahadat, Salawat dari sana. 5 baca wajib usap perdana Pak. Sesana garaka mani wajib, rokok wajib, toko pula rokok wajib, sujud wajib, bacaan sunnah. Ya kung kata rokok na din apa bacaan rokok din apa subhana rabbiyal azim akarban ini beripog. Salah saya tersolat. Yang nak tahu kusiwa pada nasampaja pak maka dari wapa bacaan nasampajanya kasuru lo kono ya pak guru nasampaja 5 nasampaja maka bacaan 5 nih Allahu Akbar Fatihah Syahadat Salawat dari salam kan 5 nih kan kau dinapa ayat 5 nih dia kongka kasuru di mati bawah pak 25 nih bahkan Imam Syafi'i mengatakan kau baca surat Al-Fatihah wajib pertama. Tapi ya kalau ada surah apa selain surat Al-Fatihah ulang sampai 2 kali. Yang kedua itu adalah sunnah. Maka Syafi'i. Ya kumatahiyah kita dua wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dewa pala si jarak rakaat apa ustaz siaga peluru siaga pasar magampang yawani materi jama tatat tumi usah diri mang dia nak kampak imangi kampak tuh ini mana bawa iya aja nak kali ngejor bacaannya ya rutai maka nanti aja nak kali di mudik dia namun ko jago nanti masam aja dia ada suku sepejan. Tidak, entah kau macam peringaran, salah dia nama baca. Angkat kau makan dia bacaan, masalah peringarannya.
Angkat to makanya bacaan makanya peringatan garakan di suku. Dia nulis sempurna. Angkai mang Allah. Tapi kalau tak berbahasa titi nasa mas angin, tidak tahu katanya. Berasingan itu nasa lani, berasingan masa badan. Dia nulis suku makanya saya wasiatkan yang itu sampai kita sampai sunnah sahabat lagi masuk pada sunnah pasti beli. Tapi engkau tahu Pak antara kita nanti malam Pak kita nanti tidak kena sampai perlu jadi kita waktu masih mari angka paten pilih tidak apa tidak tempel. Ini sesama. Jadi itu orang mata simpel, menggampang sih teman. Makanya Nabi ajarkan itu agama ini mudah Pak. Jangan persulit. Saya kemarin membaca buku 122 kesalahan dalam sholat. Maka sempajang isi salah. Dia ketawa kita apa dia sempajang. Nah senang begitu boleh. Mestinya dia mengatakan jangan mengatakan kesalahan 122 kekurangan dalam sholat. Bukan kesalahan, karena kalau salah berarti tidak benar. Kalau kekurangan berarti tidak sempurna. Itu beda. Makanya hati-hati. Ya kuya sampai nih kata tu makan ada betul belalin roh di dalam roh aku dah makan katanya tapi kalau roh aku berbalam. Iya. Rata-rata itu tahu makannya Pak di dalam roh makan ada betul belalin roh rata-rata tahu dia sampai siapa di podi. Maka itu kata presiden deh, dia pun kau jamin kayak tadi, dia pun kau jamin kayak tadi, ditimbang maka pada ditimbang bude. Makin, dia nanti kapal desa dia laporan tetap ditikap, dia pun kalau laporan diperiksa dulu. Kamu gampang, masyarakat kemudian pengalaman, makanya tulis dia bisa geser itu, selesai. Makanya Nabi mengatakan yang paling banyak masuk surga adalah dari orang-orang yang bodoh. Mari kita bodoh ya Pak, gampang, menyanyi mana kamu jamin dia bisa ikut selesai. Apa ya kita sampai nanti kita ninggalan paku tanah. Jangan terlalu banyak bertanya sehingga sesuatu yang boleh sebenarnya menjadi diharamkan. Oh menyaman, jauh katolik gini-gini sih kok kemarin saya bicara pertanyaan kostas hukum magel teman najis atau deh masyarakat makin nasab najis sih ya masyarakat angkat apa kita makanan najis nasab ya pun najis sih jadi kenapa di Bali Pak ya di Bali apa ya lihat basuh Muhammad kan ini sudah kematutan ini dari kematutan ya Muhammad Indo apa gitu makanya kita dipikir untuk ada Abu Hanifah makanya Abu Hanifah semua kotoran binatang yang dimakan itu bukan najis. Yang najis cuma yang tidak dimakan, yang haram. Yang halal untuk dimakan itu bukan najis kotorannya. Nali becek sehingga manusia yang teina berdini baru. Karena pendapatnya Abu Hanifah. Makanya itu sederhana. Termasuk musik itu. Kalau kita pakai hukum, itu dikong kapabuto, masumbang, tahu korupsi, masumbang. Pak halo-halo masumbang pasar-usaha masumbang wali gayala makriman tersapi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal ya kumusya ni bihara zaman-zaman natin ang masalah muali ko masumbagi at kapati-pati ulpan nomor CD salamu nasaba si kongkol ako penuharan nomor 2 dia mutolak yang majak nomor 3 mencari untuk obat cini yang keempat dia barang keibadan negara itu apa paling kakek kumah mengantai ini konsumsi tapi Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan ya kupaboto masumbang namuni taboto nama sumbang ala lalu ya kodei mulai manusia. Kenapa? Karena dia tinggal makasih syariat. Ya kupaboto masumbang muati sumbanganna otomatis dia ada botoran.
dia napaki minum, dia turun napaki lo salah. Apa ia kode mo dia napaki boto, madosa gara-gara itu. Itu kunci. Kaya na kita pakai. Saya suka dari mengatakan yang ini keselamatan justru melahirkan kemudaratan baru kemudaratan. Tapi pisahkan, ada pasigaro. Akibat di kota, napamuki sumbangan napaboto. Coba ingat. Berarti dia pakai mamamu, boleh, ada. Ya mau bangun WC pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, bangun menara pakai di situ, karena dia bukan tempat ibadah. Kalau ketika dia bertobat tetap menjadi kebaikan, kalau dia tidak bertobat tetap tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Jadi itu saya suka. Tapi angka pendapat Imam Al-Jasuri di AOI itu kata ulama kontemporer ada aja dari musuh langsung. Makanya di Jakarta sudah pakai barcode. Masjid buka barcode, jadi hanya di scan kodenya baru diserahkan. Jadi langsung tidak ke rekening, ditampung melalui kota amal. Dia minum itu musuh bagai karena langsung masuk ke rekening masjid. Nah itu atau pasang celengan besar, amat pemakil. Bapak Imat itu sering memberikan lagi di adil, maka dia bisa itu mau ke kota ewala kalau saya berusaha. Makanya inilah pendapat-pendapat ulama kita. Yaitu angka Pak sejauh apa mata malah masaka, angka ya kajian Islam, angka kajian iman, angka kajian ihsan. Dia kajian Islam berarti itu hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Naik satu tingkat, maka dia kajian iman. Ulamanya disambut dengan murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kajiannya itu tauhid. Naik satu tingkat, namanya kajian ihsan. Ulamanya disebut dengan mursyid. Mazhabnya terbagi, ada Sakari, ada Qadiriyah, ada Haqqani, ada Khalwatiyah, ada Samam, ada Yusufiyah. Itu tarekat. Makanya tingkatannya ke mata tahu, dia kok kajian adab, berkiasa ihsan di sana. Dia kok kajian tauhid, akidah, teologi namanya ilmunya. Kalau kajian Islam, cabang-cabang agama dia pelajari, itu ilmunya namanya fikih. Gurunya disebut fuqaha. Ya komeki guru hukum sholat, belajar sama ilmu fikih. Ya komeki khusyuk dalam sholat, belajar sama sufi. Ulama qalbu. Kalau mau belajar khusyuk nabi kita dulu tidak mungkin. Itu penting. Makanya hati-hati menyalahkan ulama, karena tingkatannya itu ada 3. Makanya masuk tarekat, belajar sikit. Apa itu watakale pada mata turu Pak? Ya komalase watakale, namun supaya kojat utama. Nasi disuap baru 3 kali kita sudah berhenti. Air tidak bisa habis 1 gelas. Maka malase watakale, andena dia mulai kamar. Ya kurue malasa makotoku. Imannya napai talu ayat nabaca tu lima seme. Betul kan rokok no, maka malasa tinggal. Iya. Mata sabi napai cica macam yang bilang-bilangnya tak benar. Mengati napai talu lampa nabaca matino. Kau malasa tinggal. Macaran itu napai 10 menit sisi itu namanya. Makanya Pak Bu, ya pemelo itu dah as-salawat kilo punadikan aku tadi diselari, kumpulin tadi diselari, kabaca al-hakum takaso, namotan jani maturan dengan tinggal kita. Itu berapa? Itu ilmunya sebenarnya. Kemudian ini sudah 1 jam. Bakir situ mana ia salawat lo kunadita dua rupa angka salawat fi ilmu dari angka salawat fi ilmu madi ia ko fi ilmu dari sekarang dan akan datang ia ko fi ilmu madi bentuk lampau madi na bentuk lampau na sabade panajaji alim al-lahiran na nadita di salawat ini dia tu sampai kumakarasal kita nakad agar baca sallallahu ala Muhammad itu salawat Nurul Muhammad itu ilmu
makanya tentu lapor. Tapi upasan ada tabaca yang salawat itu dia tabaca Pak bukan, karena itu salawat Nurul Muhammad angka kunci Pak bukan. Ada pintunya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Pak. Tabaca juga apa tabaca sallallahu ala Muhammad supaya tembus nur dengan nurnya Rasulullah. Ya itu nak kada salawat hadir. Baca salawat. Ya buku makalati Allahumma shalli ala Muhammad itu hanya lapas. Tapi angkai sakna ya, angkai sak dalam palangnya. Aja tak kadang Allahumma shalli. Ada pada kemri lau paling ngerani ku baca. Nah ini yang perlu saya talakikan. Ini malam saya kasih. Ya kota baca salawat Allahu ku ngalata lati ngeran. Masolli ku ngalata lamu pati ngeran. Allah ku ngalata lamu pa. Lepang uci nampak. Nampak tak hadir nabita. Nampak kimakara Muhammad. Ya kemakaran Allah itu tidak ada ini. Ada bedanya dah koro emak biasa tak Assalamualaikum macam biasa lah tapi beda kawan. Kenapa? Karena kalbunya tidak ada. Apa yang membedakan kita tadi? Yang membedakan karena kalbu. Makanya kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini biasa salawat hadir. Ya ini unron Allahu Ta'ala ta'ala masalli Ta'ala ta'ala ala Ta'ala ta'ala ya patalete ka kunadita ko makarati Muhammad. Apa itu sih kiri maka tuh Pak? Ya nama salah itu dia nasambung. Makanya kata baca la ilaha illallah tidak ada perubahan. Padahal ala bizikri dzalika tatma'innul qulub. Ya ku masih kita tenang hatinya, bergetar hatinya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar, tapi kemarin la ilaha illallah ada getaran. Ada tiga kemungkinan. Ada baloni. Ia kota pesai koe kontak kena. Nah dia itu baloni dua kemungkinan. Ia kotanya balon yang mati berarti kebalon patu. Ketika engkau bersikir, kalbumu tidak tenang berarti dua kemungkinan. Buat dijadi pada ngerangnya masalah atau lapas yang keliru. Itu penting. Makanya mereka tahu baca la ilaha illallah tidak ada perubahan. Langkah kesiratu nabaca la ilaha illallah tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dia tidak kolek dengan kalbunya. Yaitu sampai disanatkan itu sanat sikir namanya. Ambil kepada ulama yang kasyaf. Itu caranya Bu. Ini yang ditalakikan Nabi kepada Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau la ilaha illallah la ilaha illallah. Tabal la ilaha illallah. Tabalkan itu panjang berhenti sejenak. Itu la itu masuk la ilaha illallah. Namun kata lu kita baca dan kosong ini. Kenapa? Karena itu yang sambung ke kalbu. Ya kumakadani la ilaha pada tidak kok. Makanya kenapa selama ini kadang kita bersikir tapi kalbu tidak tenang karena di situ kunci. Dia tidak masuk ke situ. Sedangkan sikir ini masuk dalam sikir kalbu. Sesuatu apa jami masih kiri buat diri pada domi sadar, buat itu malaga. Ya kau sendiri ki, taladai. Ya kau mega ki supaya tidak terganggu, tenangkan sedikit. Tatuti mata supaya kita lebih fokus. Ya kau dia tulis kau tatuti mata bisa membuka mata atau bisa bertunduk tidak masalah. Semua bisa dilakukan. Menggerakkan badan itu ada hadisnya. Bahwa Nabi dan sahabat ketika bersikir seperti pohon yang diterpa angin itu bergerak. Makanya la ilaha illallah. Begitu tidak masalah. Itu tidak masalah. Cuma kadang orang tidak bisa. Itu penting. Ini berarti saya tidak salahkan itu mereka. Kemudian yang terakhir. Ya berbeda tapi yang malah ceramah pamula dan itu ucapan. Yaitu masih tidak. Ini wasiat Nabi. Bahwa dia itu si tomana maka datang nak salawat dua usahakan ya kongka agama neki mampak bukti memiliki kekebalan
Beki pamulai adalah tak ada jamatkan salawat. Tapi minimal, tapi ya kaya nak merasa dikit. Magi na tumang merasa dikit. Nasabaan kay hadir nagita na ito salawat. Kacila kapay di ko tumulay mula tanadika tanadika hadir. Kacila kapay di ko tapabuti niya na tanadika hadir nadika. Kacila kapay di ko maligi kandaraan na din ang ridor nadika. Maka di situ na ang kabarak ka isa na pupulay maparasa dito. Karena Rasulullah itu hadir. Makanya upasangi kung kataw makadarasan di ini karena dia tidak tahu ilmunya. Dan rata-rata Pak Kenan kataw itu makadadika regala acara makan aku ini. Tidak ada karama. Makanya dari mukanya saja kita sudah bisa melihat ada kebencian. Seperti itu model. Kan banyak sekarang muncul. Makanya upasani terperbaiki pekanjaki uhuwata. Ada kesisa salah asal tertamati kita. Cepat berserah diri kepada Allah. Masih kita ini luar biasa Pak. Panitia sudah berusaha maksimal mungkin. Angka agak-agak nawawang ini. Makanya itu mau rugi. Sini nama dede Pak yang bersedekah pada malam hari ini itu ada wasiat ulama. Man aqwa dirhanan faqad sababan bi qiraati maulidin nabi la yakhrujuna min ad-dunya illa rahimallah. Ini kita masih dekat. Namun si ini dirham faqad sababan bi qiraati maulidin nabi. Ia sebab ini baca sejarah nabi atau irampi-rampi nabi la yakhrujuna min ad-dunya illa rahimallah. Maka ia tahu dia nasalaini kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Itu barakatnya maulid. Jadi lauki maulu asirat kaki. Makanya kata maulid Pak pada wicate pantai. Nah pekolaki masih dia si sele yang kau sudah pena. Pantai na naling yang kau sudah pena. Nah pero pantai na kini itu langsung berputukan. Jadi dia atau dia kawan. Angkat tahu maulu Pak dia itu kan ada bawa. Jadi kejadian mau kamu ketawa teman. Tidak masalah. Jadi makanya madu berdebat. Angkat tahu malah kita lo. Tapi dia lagi masih kita lagi nih. Tapi cuma lagi sejak buruk mereka dorong. Mereka betul. Mereka kayak ni semua ada sana. Masuk pertama batalo kok masih. Jadi itu kan. Tapi kembali ke pertama sampai itu kayak si bahagia sana mati kita pertama batalo kok masih. Itu juga. Jadi kebatalan lo kok masih namanya apa itu kurang lebih. Kita mengerti. Makanya saya wasiatkan perbaiki. Penutup mudah-mudahan ini ada berkah yang kita dapatkan. Saya harap ibu-ibu ketika kembali nanti kembali bersalawat kepada Nabi sampai dulu. Kita sementara dalam perjalanan bersalawat. Tapi yang boleh salawat kali simak di depan kita ayat yang disebut tadi baca aku. Kita baca tapi itu kemangari tapi itu kesulit. Dia akan naik dari bawah. Dia akan naik ke dalam ini. Lalu syafaat Nabi untuk membacakan. Kita tidak ada simak atau pandai. Lalu dua ayat terakhir oleh surat At-Taubah. Tapala ali yang memiliki salam. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit masrur min Allah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Bapak sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbu dzul jalali wal ikram rabbul arsyil azim rabb khaliqa kulli syai rabbul lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamu alayka ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habib Allah. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya Rasul salam wa minka jannata la salam tabarak rabbana wa ta'ala ya rasal jalali wal ikram. Ya Allah ya Aziz ya Ghafur. Pertemukan kami dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tanamkan kecintaan dalam hati kami kepada Rasulullah ya Allah. Untuk semua memberi syafaat kepada kami ya Allah. Kami terlalu lemah ya Allah. Dosa kami begitu banyak ya Allah. Pertemukan kami keluarga kami dengan anak-anak kami dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini hanya mengharapkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Kami mengharapkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah.
Selamatkan kami dan keluarga kami, ya Allah. Kuatkan imannya untuk masuk dalam rumah-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala musibah dan bala, ya Allah. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Allahumma inna na'udzubika min ta'un, Allahumma inna na'udzubika min qurun, Allahumma inna na'udzubika min qurun, Allahumma inna na'udzubika min qurun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.